Sementara itu, truk bermuatan 24.000 liter BBM terguling hingga terbakar di Cianjur, Jawa Barat. Besarnya kobaran api merembet hingga turut membakar 3 bangunan dan sebuah mobil. Tempat lokasi Pak Dikin, mobil Pertamina. Rekaman video amatir merekam saat truk berisi 24.000 liter BBM jenis Pertalite tumpah hingga terbakar usai terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sinargali, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya truk tangki BBM melaju dari arah Bandung menuju ke Sukabumi, mengalami kecelakaan dan terguling saat melewati tikungan. Tak lama kemudian muncul api dan langsung merembet dan membakar seluruh tumpahan BBM hingga sempat memicu terjadinya ledakan. Bahkan banyaknya tumpahan minyak membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses pemadaman. Setelah lebih dari 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah menerjunkan lebih dari 5 unit mobil damkar. Akibat kejadian ini, sebanyak 2 ruko, 1 rumah, dan pos polisi serta mobil patroli ikut terbakar. Dan saya lihat di kantor PKK itu ada mobil yang mengangkut barang-barang seperti air mineral dan barang lainnya. Terus bangunan juga ada ruko itu punya yang groserius, terus ada fotokopian dan rumah di belakang. Tak ada korban jiwa, namun 1 orang menderita luka bakar akibat kejadian ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sebuah rumah permanen lantai 2 di kawasan padat rumah penduduk di Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam ludes terbakar. 3 orang penghuni rumah termasuk seorang lansia nyaris terjebak di dalam rumah yang terbakar. Kanda 65 di Palangga. 65. Sebuah rumah permanen berlantai 2 di BTN Pelita Asri, Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Besarnya api serta padatnya rumah warga membuat warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Saat api terus membesar di lantai 2, 3 orang penghuni rumah masih berada di dalam rumah. Beruntung warga sekitar lokasi berteriak sehingga ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Menurut penghuni rumah, ia dan 2 orang keluarga lainnya tidak mengetahui jika lantai 2 rumahnya terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lantai 2 rumah. Pada saat kejadian kebakaran, ada beberapa pemilik rumah di dalam, seperti itu. Tapi sempat menyelamatkan diri. Siap untuk dapat kami informasikan. Pada saat kejadian, pemilik rumah sempat keluar dan meminta bantuan ke masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, angin puting beliung menerjang pemukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jlegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tidak kuat menahan debit air, tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mamuju sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm.
Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Sungai Kalibamu banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Pertama kali kami melakukan evakuasi dari BTN sana tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Anyus melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 pada Minggu petang. Gibran Rakabuming didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menuju keraton melalui Kore Kamandungan menuju tempat penyemayaman jenazah di Sasana Paraparastia Kompleks Keraton Surakarta. Gibran juga bertemu dengan keluarga kerajaan di sebuah ruangan untuk menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa selama sekitar 10 menit. Alhamdulillah. 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 Penyergapan residivis dan DPO kasus curanmor di Parseh Socah, Bangkalan berlangsung tegang. Saya borgol dulu. Pelaku yang sudah terkepung berusaha melakukan perlawanan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku akhirnya menyerah setelah polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan. Menurut polisi, pelaku selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.